Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini yang diambil dari Renungan Gereja Toraja Selasa tanggal 17 Januari 2023. Saya mengucapkan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Damai, sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengar renungan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, dan perlindungan-Mu dari malam sampai pagi ini. Kembali kami ada saat ini. Kami hidup bernafas semua karena anugerah-Mu. Kesempatan yang Engkau berikan kami mau pakai untuk memuliakan Engkau di dalam segala aktivitas kami hari ini. Saat ini kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti dan taat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan 6. Syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini, saat menantikan Tuhan. Pernahkah saudara-saudari merasa doa-doa saudara-saudari tidak dijawab-jawab oleh Tuhan? Mungkin ada di antara kita telah berdoa dalam jangka waktu yang lama mengenai persoalan yang dihadapi, tetapi Tuhan sepertinya tampak diam. Di saat seperti itu,
seringkali menjadi saat paling kritis di mana banyak orang gagal dalam ujian kesabaran dan mengambil tindakan yang salah. Contohnya adalah Sarah dan Abraham yang memutuskan mempunyai anak dari Hagar karena mereka telah lama menunggu tetapi belum juga mempunyai anak. Kalau hal seperti ini terjadi, maka keputusan-keputusan itu dapat disebut sebagai keputusan emosional, keputusan yang hanya mementingkan diri sendiri, dan serta keputusan jangka pendek. Padahal seharusnya kita sabar dalam menantikan jawaban, tetap tekun dalam doa, setia menantikan pertolongan Tuhan dinyatakan. Menantikan Tuhan merupakan sebuah disiplin rohani yang mengajar kita bergantung dan taat sepenuhnya kepada Tuhan, bahkan ketika Tuhan seakan-akan tidak peduli. Seringkali dalam waktu yang lama jawaban doa dimaksudkan Tuhan sebagai pembentukan untuk menolong kita bertumbuh lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengenalnya saat kita mencari Dia, dan Tuhan mau menguatkan iman percaya kita untuk lebih berharap kepada janji-janji dan kebaikan Tuhan. Di dalam bacaan kita pagi ini, Daud banyak mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Dalam ayat 2, ia menyatakan sebagai pribadi yang menanti-nantikan Tuhan. Itu berarti Daud dengan sengaja memberikan waktunya untuk merasakan kehadiran dan pertolongan Tuhan yang telah begitu banyak Tuhan berikan secara ajaib kepadanya. Ayat 5. Daud adalah sosok seperti kita, punya masalah dan ada beban dalam kehidupannya. Daud sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Daud dengan sabar dan setia menantikan jawaban doanya sambil menyembah dan memuji-muji Tuhan. Ayat 3, sampai kemudian Tuhan memberikan pertolongan kepadanya. Begitu sering Daud mengalami masalah dan beban dalam hidupnya, tetapi Daud tetap percaya kepada Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik kepadanya. Apa yang menjadi pesan Tuhan dari firman yang kita dengarkan saat ini? Pesannya, agar dalam situasi sesulit apapun yang kita alami, jangan kita pernah berhenti untuk percaya dan berharap kepada Tuhan. Untuk tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, dibutuhkan iman, kesabaran, kerendahan hati, kelemah lembutan,
ketekunan, ketaatan, dan kesetiaan sampai akhir. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apakah kita cepat beralih dari Tuhan ketika situasi tidak sesuai dengan harapan kita? Atau apakah kita dengan begitu cepat melepaskan iman, melepaskan pengharapan kita dan beralih kepada yang lain? Firman Tuhan saat ini mengajar supaya kita tetap sabar menantikan Tuhan dan tetap selalu berharap kepadanya. Saat kita menantikan Tuhan bekerja, ingatlah untuk tetap menjaga iman, pengharapan, dan kasih kepadanya sambil tetap menyembah dan memuji-muji kebesarannya, karena begitu banyak kebaikan Tuhan yang ajaib yang telah Tuhan berikan kepada kita. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Janji Tuhan bagi setiap kita yang setia dan percaya adalah kita tidak akan dipermalukan, kita tidak akan dikecewakan. Waktu mungkin terasa begitu lama dalam penantian jawaban dari Tuhan, dan mungkin situasi yang begitu mendesak dan menggoda kita untuk cepat mengambil keputusan. Tetapi mari kita belajar sabar dalam waktunya Tuhan, menantikan Tuhan dalam iman, pengharapan, dan kasih, karena ada berkat yang Tuhan telah sediakan. Percayalah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk berharap kepadamu, untuk tetap menanti-nantikan-Mu, sekalipun situasi menggoda iman, pengharapan kami, sekalipun keadaan begitu sulit, sekalipun kenyataan yang ada berbeda dengan apa yang kami harapkan. Tetapi kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang kembali menegur dan menguatkan kami untuk selalu percaya dan berharap kepadamu. Kuatkan kami selalu ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap sabar, setia, dan tetap bertekun dalam iman. Kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kami ketika kami setia menantikan Tuhan bekerja. Berkatilah kami ya Tuhan atas segala aktivitas kami hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami dan pakai hidup kami menjadi berkat dan saluran bagi kemuliaan nama-Mu. Kami bawa kepadamu segala permohonan doa atas pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat dan Tuhan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami,
ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan, dan ada jalan keluar yang ajaib Tuhan nyatakan pada setiap kami. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Berikan para pemimpin kami kebijaksanaan dan kesehatan. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat melakukan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.